warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya, Maikut Nurhemah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil diseminasi pada komunitas praktisi yang ada di sekolah saya, yaitu komplotan bar. Di mana komplotan bar ini kepanjangan dari Komunitas Pencari Lompatan dan Tantangan dalam Belajar. Di mana diseminasi ini saya laksanakan pada tanggal 4 Juni 2024. Saya menyampaikan konsep-konsep kunci yang ada pada modul 1.4 antara lain disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan dan retribusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan keenam seketika restitusi. Di sini sudah saya menyampaikan pengalaman saya saat membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Dan marilah kita saksikan bersama kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 12 Ban, Bapak Suyanto MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 12 Ban. Pertama-tama marilah kita membacakan kunci sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan acara di pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh CGP angkatan 9, yaitu Bu Fatikotul 5. CGP angkatan 10 teringat pada waktu saya dulu angkatan 9 pasti melekat ya. Salawat ma'asalam tetap tercurah-curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya sebagai pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama nanti pembukaan, yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Suyanto MPD. Yang ketiga yaitu kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Fatikotul 5. Yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua dan peserta didik kita. Untuk acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suyanto MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Maspan, yang saya banggakan salah satu guru
tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Nanti bagaimana budaya positif yang akan dilakukan. Nah, di samping itu ternyata sudah mempunyai dalam kompel belajar. Jadi kompel belajar itu ibaratnya komunitas guru nanti apa kendala yang ada di kelasnya masing-masing dibahas dalam satu acara atau dalam kompel. Ternyata sudah punya nama kompelnya, yaitu komplotan bar. Jangan yang dipikir komplotan itu suatu komunitas yang kelihatannya kayak ekstrim. Ternyata komplotan bar itu komunitas pencari lompatan dan tantangan untuk belajar yang luar biasa. Nanti Bu Paing selaku CGP Angkatan 10 akan memberikan apa sih budaya positif nanti yang akan diulas atau nanti akan diberikan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jangan sampai nanti apa yang diberikan hanya berdampak pada gurunya saja. Jangan hanya berdampak pada siswanya saja. Bahkan jangan hanya berdampak karena perintah atasan saja, tapi berdampak untuk satuan pendidikan. Jadi semakin luas satuan pendidikan ya, ada komite, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada murid dan lain sebagainya. Sehingga harapan saya sebagai kepala sekolah nanti dari diseminasi ini, aksi nyata yang akan diberikan mengenai budaya positif, harapan saya supaya nanti berdampak ke satuan pendidikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti perjalanannya masih panjang. Bu Paing tetap menjaga kesehatan karena tugasnya banyak, sehingga nanti lancar dan bisa berhasil lulus dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang beberapa ulasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu acara inti. Namun sebelum acara inti dimulai, kita berdoa bersama dulu. Monggo Bapak Arca dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin alladzi hamidul wa damma rizqil umrah wa hawadis wa asmaul ragaib wa asnal hawadis istasnatul karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli Allahumma sholli salatan ala nabiyyin bil ahwal wal afat wa taqbilna min jami'i hajat wa taqbilna min jami'i hajat wa taqbilna min jami'i hajat wa taqbilna min jami'i syai'an taqabbal bihi wa darajat wa tuballighna bi aqsalihi min jami'i khairatil hayat wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta qalbi bi syamsika wa qamarika hawadan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ajar yang sudah berdoa untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru angkatan 9, yaitu Ibu Faikohul Himah. Kepada Ibu Faikohul Himah dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walimatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Apa batu? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Paspan, Bapak Setianto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Paspan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi aksi nyata saya budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara saya pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh pembawa acara maupun Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya kita harus memiliki budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillahnya kita di sekolah ini sudah memiliki komunitas praktisi, di mana komunitas ini kita gunakan untuk sharing, berbagi, berinovasi, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk murid-murid kita tercinta. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin bareng-bareng mengucapkan nama kombes yang ada di sekolah kita. Apa Bapak Ibu nama kombes di sekolah kita? Komplotan bar. Nah, komplotan bar di modul 1.3 kemarin kita diajarkan, guru penggerak diajarkan untuk berpikir secara aset. Artinya, kalau kita menemukan kata atau kalimat yang kurang bagus menurut pandangan, ya jangan langsung dikonotasikan yang negatif. Karena di sini komplotan, kalau kita tidak berpikir aset, seolah-olah komplotan ini apa begitu ya? Kayak geng-gengan begitu. Tapi komplotan, apalagi ber, ya. Kata ber, kalau diartikan, itu artinya kalau kita berpikirnya tidak aset. Tanda kutip gitu ya. Padahal di sini komplotan bar merupakan kepanjangan dari komunitas pencari lompatan dan tantangan dalam belajar. Jadi kita, Bapak Ibu guru yang ada di SDN 2 Paspan, terus berupaya berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, di sini di modul 1.1 saya diajarkan mengenai hidup tertib, damai, salam, dan bahagia. Apa sih Bapak Ibu? Kenapa kok guru penggerak itu selalu diawali atau diakhiri dengan salam dan bahagia? Ini memiliki arti bahwasanya kita sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas mengemban amanah, kita harus selalu dalam keadaan yang bahagia. Karena dalam jiwa yang bahagia tersebut bisa memberikan energi yang positif terhadap anak didik kita. Begitu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, saya didampingi Bapak Fasilitator yakni Bapak Nanang Setiawan. Beliau dari Kabupaten Pacitan. Dan pendamping praktek saya adalah Ibu Wahyuni dari yang memang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Beliaulah yang membimbing kami kelas 17 guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih konsentrasi lagi sebelum memasuki materi, mari kita terlebih dahulu melatih konsentrasi kita. Bapak Ibu, yang ada di layar kita adalah
Monggo silahkan dilihat. Ada yang 4, 5, 7. Ada lagi? 5, 7. Oke, maksimal 7. Kita pilih satu persatu. Kira-kira 8. Boleh Pak, ada terus Pak. Yang panjenengan lihat pertama kali adalah hewan gajah. Apalagi? Keledai, anjing, kucing, tikus, ikan. Ikannya ada 2, 7. Iya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ular. Ada lagi? Kura-kura. 9 Bapak Ibu. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Sebetulnya ada berapa hewan yang ada pada gambar di depan? Nah, tadi Bapak-bapak sekolah betul menyebutkan ada 9. Okay? Yang pertama kita lihat ada anjing, ada tikus, ada kucing, keledai, 2-nya belut. Oke? Nah, ini belut buaya. Yang ini lumba-lumba yang dijadikan belalai. Kemudian ekornya adalah seekor ular. Yang ini adalah hewan kejamnya. Betul Pak Kepala Sekolah tadi Pak Yaya menyampaikan matanya adalah ikan. Luar biasa teman-teman buat kita semua Bapak Ibu. Hebat. Selanjutnya, sebelumnya mari kita buat kesepakatan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak berniat untuk memberikan pengalaman atau ilmu pada panjenengan, tapi kita saling belajar bersama, gitu ya. Untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, mohon HP-nya di silent dulu, ya. Saat panjenengan mau bertanya, menjawab instruksi dan lain-lain, terlebih dahulu Bapak Ibu mengangkat tangan dan saling menghargai. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju, tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, materi diskusi kita pada siang hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama, kira-kira nanti kita berada di posisi yang mana. Kita ulas dan kita posisikan posisi kita saat ini nanti berada di mana. Nah, saatnya kita tanya jawab Bapak Ibu. Saya punya pertanyaan. Bapak Ibu boleh angkat tangan untuk menjawab. Yang pertama, apakah hukuman yang kita berikan kepada murid kita bisa mendisiplinkan anak? Bu Nuris, boleh monggo. Bisa maju saja. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya saya tidak. Emang ada hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, tapi ada 2 macam hukuman, yaitu hukuman yang berdampak positif dan berdampak negatif. Nah, kita jika ingin mendisiplinkan anak, kita akan menggunakan hukuman yang berdampak positif ya. Nah, hukuman yang berdampak positif ini hukuman yang memiliki aturan dan prinsip yang dapat
mendisiplinkan anak, nah, tidak tidak mendisiplinkan anak, tidak menyakiti secara fisik atau secara psikis gitu. Itu jawabannya. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Nuris, Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah pemberian hukuman positif seperti membaca dan menyapu halaman bisa mendisiplinkan anak, iya apa tidak? Maka Bu Huri, maka Bu Huri, boleh. Saya akan mencoba pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman positif seperti membaca dan menyapu halaman bisa mendisiplinkan anak apa tidak? Saya rasa bisa iya, juga bisa tidak. Kenapa ya? Untuk pemberian hukuman positif seperti membaca, untuk anaknya sendiri itu dalam dirinya kalau dia suka membaca, tentunya dia juga akan menambah ilmunya, juga dia akan merasa senang. Tetapi ketika anak itu tidak senang, dia malah dihukum seperti itu, terkadang merasa kayak beban. Terus untuk yang menyapu halaman itu biasanya kalau anak yang dihukum menyapu halaman secara motoriknya dia memang bagus atau dia memang anak yang aktif, itu kadang senang. Saya pengen dihukum lagi biasanya nggak ikut pelajaran, biar nyapu saja di luar, gitu kan sudah ada. Jadi memberi hukuman secara positif itu juga tergantung dari anaknya itu, dia merasa senang apa tidak. Jadi kita sebagai guru yang harus juga tahu latar belakang anak atau anak ini kesukaannya apa, seperti itu. Menurut saya itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Huri, tepuk tangan buat Bu Huri. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Nurul, monggo Bu. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Contohnya bisa melalui ujian dan bentuk hadiah. Hadiah juga nggak usah terlalu mahal. Bisa permen, bisa uang sekitar Rp1.000, itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk 3 jawaban ini Bapak Ibu, saya tidak bisa menyalahkan maupun membenarkan. Nanti Bapak Ibu nilai sendiri apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini sudah benar atau masih perlu perbaikan. Gitu ya. Selanjutnya saya punya game Bapak Ibu. Gamenya saya minta tolong beberapa teman-teman maju ke depan, nanti saya panggil saja. Pak Arjal boleh maju, Pak Arjal. Pak Arjal, ibaratkan di tangan Pak Arjal itu ada benda yang berharga sekali. Entah itu perhiasan, emas, intan permata atau apapun, pokoknya benda yang paling berharga, yang disukai oleh semua orang. Dan tugas dari Bu Nurul, Bu Huri, Bu Yani merayu atau apapun caranya supaya Pak Arjal memberikan benda yang dipegangnya itu ke panjenengan. Boleh dengan dimarahi, boleh dengan diancam, boleh dirayu atau apapun caranya. Monggo silahkan. Monggo Bu Huri, Bu Nurul, Bu Yani, silahkan diambil barangnya. Di tangannya Pak Arjal itu ada perhiasan Bu, inten, kalau dijual harganya miliaran Bapak Ibu. Monggo diambil Bu Huri, Bu Nurul, Bu Yani, diambil. Genggam Pak Arjal. Boleh diedek boleh.
Dibaca boleh, diacak boleh. Siapa dulu ini yang mau ngambil? Buhurin, ayo buhurin. Coba caranya buhurin gimana? Pancen sangat berharga sekali. Coba tunjukkan Pak, itu apa itu Pak? Kayaknya barang yang wah gitu. Coba Pak tunjukkan. Ini barang sangat mahal sekali. Nah, yang mahal sekali itu apa ya Pak? Mahal sekali itu apa ya? Intan berlian. Wah, saya sebagai seorang perempuan senang perhiasan Pak. Gimana Pak? Coba saya lihat Pak, saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Boleh? Wah, bagus sekali ya Pak. Bolehkah saya miliki barang yang dipunyai Bapak itu? Wah, ini terlalu mahal. Mahalnya berapa Pak ya? Berapa? Saya tidak bisa menominalkan berapa. Karena sangat mahal. Oh, karena terlalu mahal. Nah, gimana Pak? Tukar-tukaran harta atau gimana? Berarti ini barter. Iya, coba. Kembali ke zaman dahulu, sistemnya barter. Iya, kalau Bapak pengen barang yang saya punya, nanti Pak tukar gitu. Boleh. Barang apa itu? Iya, terserah sudah. Saya punya rumah, saya punya mobil. Maunya yang apa? Boleh rumah. Boleh rumah. Iya. Nah, tapi kira-kira seimbang kan sama itu. Bisa nambah nanti Bapak kan rumah. Berarti kita tambah. Iya. Gimana? Yang ada siapa? Saya. Iya. Belum bisa. Belum Ya, bisa. kalau Kalau saya bisa. bisa. Keras Iya. sekali. Memangnya berapa Pak harganya? Harganya ini miliaran. Iya. Kalau tadi ditukar sama rumah, boleh kan saya yang mau? Saya mau sudah Pak. Ya udah, boleh saya bukan. Oh iya. Luar biasa. Gimana kalau burung yang ini? Kalau burung bisa sama Bu Yani. Iya. Apa itu benda yang di tangan Bapak? Kita berlian. Kalau berbagi itu gimana? Pahalanya besar apa enggak? Berbagi pahalanya memang besar. Tapi ini terlalu besar juga kalau Kan bersedekah itu bisa menambahi rezeki ya Pak? iya bisa menambah rezeki. Boleh sedikit saja minta Pak. Ini tidak bisa dibagi-bagi. Tapi Bapak Ibu, permainan yang kita lakukan tadi ibaratnya murid kita. Pak Arja, genggamannya Pak Arja itu tadi ibarat kata murid-murid kita. Apapun usaha yang kita lakukan, jika murid-murid kita masih belum mengiyakan, belum ada faktor internal dari dirinya sendiri, dia tidak akan memberikan. Harus ada nilai internal dari murid kita sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jika dia masih belum sadar atau dirayu seperti yang dilakukan oleh Bu Hurin, Bu Nurul, Bu Yani itu tadi, dilakukan sama murid kita dilakukan, tetapi jangkanya jangka pendek, dampaknya dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Nah, ilusi eksternal kepatuhan, jenengan itu jangan berharap murid kita akan mematuhi kita saat kita berada dengan murid kita maupun sedang tidak berada dengan murid kita. Itu hanya ilusi. Kenapa? Karena kita sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Bukankah murid kita ini termasuk orang lain, individu lain dari diri kita? Maka kita tidak bisa mengontrol
murid kita yang ranking 1, 2, 3 kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah. Itu pun belum tentu membuat murid kita memiliki nilai yang benar-benar dari internal. Bahkan penghargaan ini sifatnya menghukum. Lah, kok bisa Bu? Iya, saya juga kaget dulu. Penghargaan kok menghukum? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bisa sebaliknya. Saat kita melihat murid kita salah, melakukan kesalahan, kita berikan kritikan atau kita buat dia merasa bersalah, ternyata itu hanya ilusi kita beranggapan dia akan menjadi karakter yang baik sesuai kehendak kita. Tidak bisa berarti. Kemudian ilusi saja bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hele, sini kamu harus begini, kamu harus begitu. Mungkin di depan kita iya, tapi di belakang kita belum tentu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita munculkan, kita bangkitkan, kita bina karakter murid kita, budaya positif yang ada pada diri murid kita ini dari dalam diri siswa tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Apakah makna dari disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan kelas? Ada yang mau menjawab? Pak Cak, monggo Pak. Pertanyaannya adalah apakah makna dari disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Jawabannya yaitu disiplin merupakan sifat, sikap, dan perasaan taat serta patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Itu merupakan pengertian dari sikap disiplin menurut saya. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Jawabannya pernah. Contohnya apa? Contohnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti contoh lain yaitu mendengarkan dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Makna dari disiplin dan pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Tentu kita sebagai guru pernah menerapkan kedisiplinan di dalam kelas. Tinggal kita lihat selama ini kita melakukan hal yang sesuai apa tidak. Kita lihat bersama disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan disiplin tanggung jawab pada anak serta mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal. Lagi-lagi internal, harus dari diri anak sendiri yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri dan berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kita harus berupaya bagaimana anak murid kita ini memiliki nilai kedisiplinan yang positif pada dirinya sendiri tanpa imbalan ataupun pujian. Bapak Ibu, sebagai guru yang menginginkan murid kita memiliki nilai positif secara internal, biasanya kita telah menanamkan beberapa nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran. Bapak Ibu sudah mengajarkan murid kita jujur, keadilan, belas kasihan atau kebijaksanaan, kesederhanaan, toleransi, dan kepedulian. Selama ini kita sadari atau tidak, kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini kebanyakan kebajikan ini yang dilakukan
atau yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru secara umum. Akan tetapi Bapak Ibu, pemerintah sudah memberikan beberapa nilai-nilai kebajikan yang harus kita berikan kepada murid kita, yakni sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila adalah di sini sudah merangkum nilai-nilai kebajikan yang nantinya diharapkan nilai-nilai tersebut akan muncul secara internal dari murid-murid kita dan berjaga panjang. Biar tidak terlalu tegang, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih monggo bareng ya. 1, 2, 3. Ketentuan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fiktif. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Jika kita sudah menanamkan beberapa nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, insya Allah disiplin positif itu akan berjangka panjang. Selanjutnya, saya juga punya pertanyaan otomatik lagi. Apakah motivasi Bapak Ibu datang lebih awal ke sekolah? Yang biasa datang pagi ke sekolah ini Bu Nurul ini. Mohon dijawab ini Bu Nurul. Apakah takut dimarahi Pak Yayan? Apakah minta reward dari Pak Yayan? Atau apa? Saya datang lebih awal karena itu sudah tugas kita sebagai guru. Ya mudah-mudahan setiap harinya bisa melaksanakan tugas dengan benar. Itu adalah aturan yang ada di sekolah. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nurul. Saya kira tadi jawabannya Bu Nurul mau menjawab, saya mau dapat hadiah dari Pak Yayan atau takut dengan Pak Yayan. Ternyata jawabannya dari Bu Nurul, memang Bu Nurul itu sadar bahwasannya peraturan di sekolah mengharuskan kita datang lebih awal dari murid. Berarti nilai kebajikan yang ada pada Bu Nurul itu bukan dari eksternal, tapi memang dari dirinya sendiri, dari kesadarannya diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia sesuai tadi dengan jawabannya Bu Nurul. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kalanya kita bertindak itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begini Pak Yaya, datang pagi takut ke Pak Yaya. Ini contohnya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang pagi ingin diberikan reward, diberikan hadiah. Ada juga motivasi perilaku manusia itu menjadi diri sendiri dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang telah dipercaya. Bu Nurul tadi menurut panjenengan motivasi perilakunya yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Ya, ketiga. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Nurul sudah memiliki motivasi perilaku manusia sesuai dengan nilai yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan sekolah? Bu Yani, monggo. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada. Yang akan saya lakukan pertama yaitu mengajak anak tersebut untuk berbicara berdua di tempat di mana dia itu akan merasa nyaman. Setelah itu saya mengidentifikasi apa yang telah ia lakukan.
yang dilakukan oleh siswa itu sehingga dia melanggar peraturan tersebut. Setelah itu, tapi sebelum anak itu menjawab, saya akan memberikan kepada anak itu keyakinan untuk menyampaikan apa yang akan dia sampaikan saya. Jadi saya itu memancing anak tersebut dengan perkataan seperti ini. Semua manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tersebut agar berani mengungkapkan apa yang dilakukannya itu yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Dan kalau anaknya sudah mengakui apa kesalahannya itu, baru saya akan menanyakan, menurut kamu yang melakukan itu benar apa salah? Mesti kan akan menjawab ya. Kalau itu dia merasa benar, dia menjawab benar. Kalau merasa salah, nanti dia akan menjawab salah. Kalau sudah anak itu menjawab dengan benar atau salah, maka saya akan menanyakan juga kepada anak tersebut, menurut kamu, karena dia melanggar ya, berarti kan dia menjawab salah, Bu, mesti kayak gitu ya. Setelah itu saya akan menanyakan, menurut kamu, kesalahan itu melanggar kesepakatan kelas yang telah kita lakukan pada awal pembelajaran, kesepakatan yang mana? Kan mesti anak mencari sendiri. Oh, yang ini Bu, yang nggak sesuai ini yang saya lakukan. Terus saya akan menanyakan kepada tersebut, apa alasannya kamu melakukan hal itu? Mesti kan anak itu mengungkapkan apa salahnya. Oh, karena bla 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 gitu. Anaknya mesti kan menjawab ya, salahnya itu apa. Kalau sudah menentukan kesalahannya dan dia tahu akan kesalahan tersebut, saya akan mengajak anak tersebut berpikir bagaimana cara mencari solusi agar dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi dia itu belajar untuk mencari kesalahannya sendiri dan membenahi dirinya sendiri. Karena saya yakin bahwa anak melakukan pelanggaran atau kesalahan itu bukan dari hati nurani karena dia itu nakal, tidak. Karena dia itu kadang merasa ingin diperhatikan. Dan juga dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Yani. Betul Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Bu Yani itu sudah betul. Jika ada murid kita melanggar peraturan, yang pertama seperti yang sudah diruntutkan oleh Bu Yani tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Karena kebetulan Bu Yani tadi menjawabnya sudah bukan hukuman dan konsekuensi, tapi yang dilakukan oleh Bu Yani tadi sudah restitusi. Karena Bu Yani ini merupakan guru penggerak juga angkatan 9. Jadi beliaunya sudah melakukan aksi nyata, yakni saat ada murid yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan, tidak kita hukum atau kita berikan konsekuensi, tapi kita ajak untuk berestitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana kalau ada guru yang menghukum atau memberikan konsekuensi? Mari kita lihat bersama di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, baik secara fisik maupun mental. Kalau hukumannya berupa jeweran atau yang lain sebagainya yang menyakiti secara fisik, atau jika hukumannya kita berikan suatu kata-kata yang niatan kita untuk memberikan semangat, tapi kadang justru kalimat kita itu menyakiti murid secara verbal, maka hukuman itu tidak disarankan Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak tidak nyaman, dan efeknya jangka pendek, dan anak tersebut akan kehilangan hak dan tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu karena tidak menjadi dirinya sendiri, tidak divalidasi tindakan atau tidak distabilkan identitasnya.
dia berlaku atau melakukan sesuatu itu dari orang lain atau faktor eksternal. Maka dari itu Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi diharapkan tidak dilakukan lagi, karena hal tersebut dampaknya tidak bagus, dan kalaupun ada dampak yang bagus, jangkanya jangka pendek. Dan mari kita coba beberapa kalimat ini kita bedakan, apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu, kalimat yang pertama, menulis 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Menulis 100 kali, bayangkan jika ada murid kita terlambat, kita memberi dia hukuman menulis di bukunya 100 kali, saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman? Hukuman, betul. Yang ketiga, mengganti buku teman yang saya rusak. Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan minuman yang saya tumpahkan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah memahami apa itu konsekuensi dan hukuman. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu merupakan salah satu disiplin positif yang berguna untuk memotivasi diri sendiri guna menyelesaikan masalah dan memperbaikinya, sehingga dia dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Misalkan Bapak Ibu, restitusi ini kita tinggalkan, ada anak yang melakukan kesalahan, kita marahi atau kita hukum seperti tadi keliling lapangan 10 kali. Tujuan kita mendisiplinkan agar dia tidak melanggar lagi. Tapi apakah kita memikirkan dampaknya, internalnya, fisiknya, verbalnya apa? Kira-kira anak tersebut setelah dihukum lari 10 kali keliling lapangan kembali ke dalam kelas, malu apa tidak? Malu apa tidak? Malu. Bagus apa tidak buat anak ini? Tidak bagus. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Restitusilah jalan keluar atau cara terbaik untuk menstabilkan anak setelah melanggar peraturan. Seperti yang diceritakan Bu Yani tadi, pertama menstabilkan identitas dulu, dipanggil, diajak ngobrol berdua, ditanyakan kabarnya, kemudian ditanyakan kesalahannya, kemudian memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan itu yang bagaimana Bu? Oh, yang diceritakan Bu Yani tadi, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini memvalidasi tindakan yang salah agar anak ini tidak merasa dihukum. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu baru panjenengan tanyakan alasannya apa, kenapa melakukan atau melanggar kegiatan peraturan tersebut. Yang terakhir menanyakan keyakinan, bukankah kita di sekolah, tapi terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat keyakinan di dalam kelas ya, kesepakatan di dalam kelas dengan murid-murid. Keyakinan apa yang dilanggar begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya punya pertanyaan romantik lagi. Pernahkah Bapak Ibu guru memberi penghargaan pada murid karena telah melakukan sesuatu atau patuh terhadap peraturan? Pernah pada siapa yang menggurit? Monggo. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru memberi penghargaan pada murid karena telah melakukan sesuatu atau patuh terhadap peraturan? Tentunya kita sebagai guru pernah melakukan, karena berbagai upaya yang kita lakukan terkadang tidak berhasil, kita lakukan penghargaan. Namun penghargaan di sini tidak membuat
bisa seperti menggantungkan, oh nanti kalau saya berbuat ini rajin belajar dia dapat hadiah. Berarti dia itu tidak menanamkan kepada anak, tidak muncul dengan dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Berarti karena dia itu berusaha atau berbuat sesuatu karena akan mendapat hadiah. Jadi ini tidak baik untuk anak karena hanya berlaku jangka pendek. Ya, hanya itu yang. Terima kasih Bu Huri, tepuk tangan buat Bu Huri. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Huri, bahwasanya pemberian hadiah atau penghargaan pada murid itu sifatnya tidak bagus dan jangka pendek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan itu sifatnya menghukum. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, penghargaan itu menghukum atau dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek dan tidak jangka panjang. Contoh, dulu ada ranking kelas, ranking 1 sampai dengan ranking selanjutnya yang ada di kelas tersebut. Peringkat kelas ranking 1, bagaimana rasanya jika anak itu ranking 1? Senang. Bagaimana dengan yang ranking 2 dan ke bawah? Malu apa tidak? Merasa terganggu apa tidak? Patah semangat apa tidak? Nah, maka dari itu penghargaan itu bersifat menghukum. Maka dari itu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka tidak ada yang namanya ranking kelas. Kenapa? Ya itu tadi, karena penghargaan bersifat menghukum. Bapak Ibu harus berupaya sendiri bagaimana menanamkan nilai-nilai itu dari dalam diri anak sendiri, bukan karena ranking, bukan karena hadiah atau yang lain sebagainya. Dia rajin belajar, dia melakukan nilai-nilai kebajikan harus berasal dari dirinya sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Alah, teman saya udah datang duluan. Biasanya yang datang duluan dapat reward, saya usah datang duluan, gitu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contoh, jika Bapak Ibu punya anak ranking 1 atau dieluk-elukkan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, biasanya punya musuh apa tidak? Punya musuh apa enggak, Bapak Ibu? Ada ya? Biasanya begitu. Kenapa? Karena sudah manusiawi, dalam diri manusia ini ada sifat iri. Makanya penghargaan ini merusak hubungan. Selain itu Bapak Ibu, penghargaan juga mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena murid kita ini melakukan sesuatu hanya karena satu hal. Dia akan mati kreativitas dan dia akan menurunkan kualitas. Biasanya kalau masih di sekolah, kalau saya ranking 1, saya dapat hadiah, dapat reward. Begitu dia lulus dari sekolah di dunia kerja, dia tidak dapat penghargaan, maka dia bisa turun kualitasnya. Maka dari itu tugas kita di sekolah sebagai guru menjaga kualitas murid kita mulai dari bangku sekolah hingga terjun di dunia kerja. Begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalimat pemantik juga. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Monggo, siapa yang mau menjawab? Boleh dijawab karena takut kepada Pak Polisi atau apa? Apa alasan Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Selain itu merupakan kewajiban saat berkendara atau peraturan saat berkendara, maka helm juga itu untuk melindungi kita
sekitar, semisal dari jatuh atau insiden saat berkendara. Mungkin itu. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dari beberapa kalimat pemantik yang Bapak Ibu jawab, saya yakin Bapak Ibu guru di SDN Barpasman ini sudah memiliki nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Betul. Jika kita berkendara tidak memakai helm, satu, keselamatan. Kedua, kita melanggar peraturan. Jangan dengan memakai helm saat berkendara hanya karena takut kepada Pak Polisi. Jangan tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Kalau panjenengan peduli pada dirinya sendiri, maka alasannya demi keselamatan. Apa hubungannya Bapak Ibu? Nah, tadi Pak Arjal salah satu alasannya adalah karena itu suatu peraturan. Kita belajar apa perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan adalah hal-hal yang kita buat atau Bapak Ibu buat dengan tanpa melibatkan murid. Sedangkan keyakinan merupakan peraturan yang Bapak Ibu buat dengan melibatkan murid. Apa keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan? Kemudian keyakinan juga berupa pernyataan yang universal dan berbentuk kalimat positif, dan diharapkan keyakinan tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, maksimal 7 keyakinan kelas Bapak Ibu, dan diterapkan di lingkungan kelas. Jadi sekarang kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas agar anak tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dirinya sendiri. Karena saat kita membuat keyakinan kelas, langkah pertama kita curah pendapat dulu dengan siswa kita. Kira-kira siswa kita atau kelas kita ini mau kita buat bagaimana ya anak-anak? Anak-anak boleh menulis di depan, ditempel di kertas. Kemudian tugas kita merangkum dan membuat menjadi keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Sebentar, jika kita sudah membuat keyakinan kelas yang berawal dari peraturan kelas, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, dan diharapkan dari keyakinan kelas ini akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah kita. Dari lingkungan yang positif akhirnya menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Berarti kalau sudah budaya positif, tidak hanya Bapak Ibu gurunya saja, tetapi murid, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, wali murid, dan lingkungan sekolah kita sudah memiliki budaya positif. Selanjutnya, ini adalah contoh kegiatan saya saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya suruh menuliskan dan menempelkan di depan nilai-nilai apa yang ingin mereka tunjukkan atau mereka amalkan di kelas kita. Salah satunya ada yang tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat itu adalah kalimat peraturan Bapak Ibu. Kita harus merubah menjadi kalimat yang universal, yakni datang lebih pagi. Kemudian tidak geng-gengan. Kalau diawali dengan tidak, itu masih peraturan. Kita rubah ke peraturan atau keyakinan, yakni berteman dengan siapapun. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka kalimat keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Itu contoh dari peraturan ke keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah testimoni dari murid saya. Bahwasanya jika keyakinan kelas yang dibuat oleh murid kita, kan murid kita yang membuat Bapak Ibu.
murid kita yang mengusulkan, maka dia akan sungkan sendiri jika akan melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Maka dari itu, mari kita membuat keyakinan keras. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini kita rubah, kita tarik ke keyakinan keras dengan berdiskusi dulu dengan murid-murid kita. Bapak Ibu, jika ada murid kita yang melanggar peraturan, berarti kita harus sadar bahwasanya ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kok bisa melanggar? Kok bisa terlambat? Kok bisa nakal? Itu ada alasannya, yakni kebutuhan dasar manusianya ada yang belum terpenuhi. Apa saja? Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika Bapak Ibu punya murid yang selalu datang terlambat, jenengan restitusi, kalimat alasannya adalah membantu orang tuanya, karena orang tuanya sakit, dia harus memberikan makan ternak terlebih dahulu. Menurut panjenengan, melanggar peraturan apa tidak itu? Tidak. Kenapa? Karena dia ada kebutuhan dasar manusia yang harus dia penuhi dulu, yakni bertahan hidup. Tebal hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Terakhir Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan jika melihat murid yang melanggar peraturan ini? Tadi sudah di depan, monggo diulang lagi. Menghukum tadi Pak Acan, apa guru siapa tadi yang menjawab? Dihukum apa tidak Bapak Ibu? Setelah kita belajar materi ini tadi, jika ada Bapak Ibu guru melihat muridnya melanggar peraturan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menghukum? Tidak. Mengajak konsekuensi? Iya. Konsekuensi apa restitusi? Iya, kita restitusi anak tersebut Bapak Ibu. Kita lihat ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Saya yakin materinya sudah masuk, tapi ini harus Bapak Ibu ketahui bahwasanya posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Anak yang dihukum akan timbul rasa dendam. Memang di depan Bapak Ibu dia berlaku patuh, tapi di belakang kita tidak tahu. Yang pasti dia punya rasa dendam karena dia belum paham maksud dan tujuan kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah, merasa tidak dihargai dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyimpan emosi pada diri sendiri. Ini dampaknya berbahaya. Dia akan menyimpan emosi pada dirinya sendiri karena tidak berani melawan Bapak Ibu, tidak berani mengungkapkan alasannya saat dia melakukan kesalahan. Kemudian menjadi teman. Biasanya guru yang memposisikan diri sebagai teman, dia memiliki nada yang ramah. Murid merasa senang, identitas tercipta berhasil. Faktor eksternal memang berhasil, tapi bukan dari faktor internal anak, melainkan dari faktor eksternal. Kemudian pemantau atau mengontrol, ini pun juga tidak tepat Bapak Ibu untuk posisi kita sebagai guru. Kemudian yang tepat apa Bapak Ibu? Kita berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa? Agar anak semangat memperbaiki diri secara internal. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau, melainkan kita harus menjadi manajer. Ini tadi tindakan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Restitusi, inilah segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak. Ditanyakan apa kabarnya, kenapa begini, kok begitu, ditanyakan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, bahwasanya
tidak ada manusia yang sempurna yang tanpa melakukan kesalahan. Biar anak itu tidak merasa diintimidasi, biar lebih terbuka. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan mencontek ulangan ini, keyakinan kelas apa? Kalau sudah membuat keyakinan begitu. Bu, apa harus urut 1, 2, dan 3? Tidak harus, Bapak Ibu. Kita lihat dulu kasusnya apa. Dilihat kasusnya apa, kemudian segitiga restitusinya diawali dari mana. Tidak harus dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan iman. Tapi kita harus melihat kasusnya terlebih dahulu. Dan ini adalah video saya saat melakukan restitusi kepada murid saya. Saya ceritakan saja ya Bapak, cerita bahwasanya ada murid saya yang suka mengejek temannya. Saya tanyakan, kenapa suka mengejek? Kemudian bagaimana caranya memperbaiki agar kamu tidak mengejek lagi? Kedepannya kamu harus bagaimana? Keyakinan yang apa yang harus kamu lakukan agar tidak melanggar keyakinan keras? Nah, Bapak Ibu, ternyata kita sudah berada di penghujung materi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu tentang budaya positif? Sudah nggih? Posisi kontrol apa yang harus kita terapkan di sekolah? Manajer. Tepuk tangan Bapak Ibu buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Adianti. Saya dari Guru SD 2 Paspan. Saya mengajar kelas 4. Nah, setelah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari Bu Faik, saya mengetahui tentang menangani kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa happy dan saya akan berusaha menjadi control manager. Demikian tadi kegiatan diseminasi yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan.